Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Wah anak-anak, pernahkah kalian melihat roti yang berjamur seperti pada gambar ini? Apakah roti ini masih bisa dikonsumsi? Tentu tidak bisa lagi kan? Nah, kalian pasti sudah pernah melihat jamur? Apakah jamur lebih mirip tumbuhan atau hewan? Untuk itu, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan klasifikasi makhluk hidup, yaitu klasifikasi 5 kingdom. Part 2, Kingdom Fungi, Plantae, dan Animalia. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai setelah belajar materi ini adalah dapat menganalisis karakteristik khas setiap kerajaan makhluk hidup, dan menjelaskan peranan makhluk hidup dalam kehidupan manusia. Yuk simak video ini sampai selesai ya. Kingdom Fungi. Fungi atau jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup lain. Jamur mirip dengan tumbuhan tetapi tidak dapat melakukan fotosintesis karena tidak memiliki kloroplas. Jamur dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakannya. Jamur bersifat eukariotik. Struktur tubuh jamur ada yang uniseluler. Sel berupa hifa, benang, dinding sel terbuat dari kitin, dan memiliki bentuk tertentu yang dapat dilihat oleh mata kita. Jamur bersifat saprofit, artinya hidup dengan cara menguraikan senyawa organik menjadi anorganik. Selain itu beberapa jamur juga hidup sebagai parasit pada organisme lainnya. Kingdom jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu 1. Zygomicota adalah divisi fungi yang pembentukan sporanya berasal dari 2 sel yang berbeda. 2. Ascomycota, divisi fungi yang memproduksi spora dengan bagian reproduksi seksual bernama ascospora, dan bereproduksi aseksual terjadi dengan conidiospora. 3. Basidiomycota, pada divisi ini sebagian besar jenis jamurnya hidup sebagai parasit meskipun ada juga yang saprofit. 4. Deuteromycota, jamur yang tidak sempurna. Jamur pada divisi ini tidak menunjukkan fase seksual. Bentuk jamur bervariasi dan memiliki warna yang beragam, seperti yang terlihat pada gambar. Berikut ini adalah contoh jamur dari setiap divisi jamur yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian jenis jamur dapat dikonsumsi dan sebagiannya lagi bisa bersifat racun. Peranan jamur di dalam ekosistem adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Pada tabel Ananda dapat melihat peranan jamur dalam kehidupan manusia. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan, merupakan organisme eukariotik dan multiseluler. Sel-selnya terlindung oleh dinding sel yang terbuat dari selulosa, dan mempunyai klorofil yang terkumpul dalam plastida. Tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi organisme lainnya. Kingdom Plantae atau tumbuhan terbagi atas 3 divisi, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut, Pteridophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan biji. Tumbuhan kelompok lumut dan paku berkembang biak dengan spora. Dan ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan biji terdiri atas 2 kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. Gymnospermae memiliki alat reproduksi bernama strobilus. Sedangkan alat reproduksi pada Angiospermae adalah putik dan benang sari. Contoh tumbuhan biji terbuka antara lain, melinjo, pinus, pohon jati, pakis haji. Sedangkan tumbuhan biji tertutup Angiospermae terbagi 2, yaitu tumbuhan berkeping 1 atau monokotil, dan tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Contoh tumbuhan monokotil, yaitu padi, jagung, nanas, kelapa. Contoh tumbuhan dikotil, yaitu mangga, kacang, pepaya. Kingdom Animalia atau hewan. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kerajaan hewan mungkin paling mudah dikenali karena bergerak dengan jelas. Namun ada hewan yang seumur hidupnya menempel dan tidak berpindah tempat. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Animalia memiliki karakteristik eukariotik, tidak memiliki dinding sel, multiseluler,
Heterotrof yaitu mendapatkan makanan dari organisme lain, dan secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas. Ukuran hewan bervariasi dari yang berukuran mikroskopis sampai dengan yang berukuran sangat besar. Struktur tubuh dan bentuk hewan beraneka ragam seperti pada gambar. Struktur tubuh hewan yang paling sederhana adalah golongan Porifera, yang menempel di dasar lautan. Adapun struktur hewan yang paling kompleks terdapat pada golongan Chordata. Beberapa ahli terkadang menggolongkan hewan ke dalam dua kelompok besar, yaitu golongan Invertebrata dan Vertebrata. Invertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Hewan vertebrata terbagi dalam 5 klasifikasi, yaitu Pisces atau ikan, amfibia, reptilia, aves, burung, dan mamalia, dengan karakteristiknya masing-masing. Ananda dapat melihat beberapa contoh dari setiap klasifikasi hewan vertebrata berikut ini. Silahkan kalian perhatikan penggolongan kingdom Animalia pada tabel berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah lebih memahami karakteristik 5 kingdom makhluk hidup? Ibu harap sudah ya. Tetap semangat untuk terus berubah menjadi lebih baik. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.